Alia duduk termenung di kamar sempit kontrakan majikannya di Riyadh. Matanya sembab setelah semalaman menangis, memikirkan keluarganya di Banyuwangi yang sedang dikejar rentenir. Hutang keluarga mencapai miliaran, tanah warisan hampir disita, dan adik-adiknya terancam putus sekolah. Semua beban itu menumpuk di pundaknya, seorang gadis sederhana yang hanya ingin bekerja demi menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Pagi itu, ketika sedang membersihkan ruang tamu yang luas dan mewah, majikannya, Syekh Abdul Karim, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Pria itu sudah berumur, rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, namun wibawanya masih terasa kuat. Dengan suara berat namun tenang, ia berkata, "Alia, aku ingin kau menjadi istriku. Aku akan memberimu 100 miliar rupiah, cukup untuk membebaskan keluargamu dari segala penderitaan." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinga Alia. Ia tertegun, tubuhnya gemetar, dan sapu di tangannya terjatuh ke lantai. Apa maksud Tuan?" Suaranya bergetar, matanya membesar tak percaya. Selama ini ia hanya melihat majikannya sebagai orang yang jauh, tak pernah terbayang ia akan dipinang dengan tawaran sebesar itu. Uang sebanyak itu bukan hanya bisa melunasi hutang keluarganya, tapi juga menjamin masa depan mereka untuk selamanya. Namun, di balik gemerlap tawaran itu, hati Alia tersayat. Ia bukan gadis yang mengimpikan pernikahan dengan pria sepantaran saja, apalagi harus menikah dengan lelaki setua ayahnya sendiri. "Menikah dengan Tuan, tapi aku tidak bisa," suaranya patah, nyaris hilang ditelan kegugupan. Bayangan masa depan penuh kesepian dan derita menghantam pikirannya, seakan ia akan menjadi boneka yang dikurung dalam emas. Syekh Abdul Karim tidak marah, ia justru tersenyum tipis, seolah tahu isi hati Alia. "Aku tidak memaksa, Alia. Tapi pikirkan baik-baik, dengan uang itu, keluargamu bisa hidup layak. Semua penderitaan mereka akan hilang. Kau hanya perlu menjadi pendampingku." Kata-katanya terdengar lembut, namun di telinga Alia seakan berubah menjadi rantai yang melilit lehernya. Malam itu, Alia kembali menangis di kamarnya. Ia memandang foto keluarganya yang terpajang di meja kecil. Ibunya dengan senyum letih, ayahnya yang sudah sakit-sakitan, dan adik-adiknya yang masih kecil. Hati Alia seperti dirobek, ia tahu pernikahan ini akan membunuh mimpinya, namun menolak berarti membiarkan keluarganya hancur dalam jeratan hutang. Pikiran Alia melayang pada cita-cita masa kecilnya, ingin menjadi guru di desanya, ingin hidup sederhana bersama pria yang dicintainya. Semua terasa mustahil sekarang. Jalan yang terbuka hanyalah menerima lamaran yang terasa seperti hukuman. Ia merasa seperti korban takdir, dipaksa menyerahkan diri demi menyelamatkan orang lain. Dengan air mata yang terus menetes, Alia berbisik lirih pada dirinya sendiri, "Mungkin inilah pengorbananku. Jika aku harus kehilangan kebebasan demi kebahagiaan mereka, biarlah aku menanggungnya. Semoga Allah memberiku kekuatan." Dan malam itu, hatinya yang rapuh akhirnya condong pada keputusan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu akhirnya tiba. Alia berdiri di depan cermin besar, tubuhnya dibalut gaun pengantin putih dengan sulaman emas yang berkilauan. Semua orang di sekelilingnya memandang dengan kagum, memuji kecantikannya bagaikan seorang putri kerajaan. Namun, di balik senyum tipis yang dipaksakan, hatinya bergetar hebat. Setiap detik terasa menyesakkan, seolah ia berjalan menuju takdir yang tak pernah ia inginkan. Di ruang pernikahan yang megah, chandelier kristal menggantung berkilau, musik lembut terdengar syahdu, dan para tamu dari kalangan bangsawan Arab memenuhi kursi-kursi panjang. Mereka tersenyum, bertepuk tangan, menikmati pesta mewah itu. Hanya Alia yang merasa seolah seluruh dunia merayakan penyerahan dirinya pada takdir. "Ini bukan pesta, ini penjara," batinnya merintih sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Ketika Syekh Abdul Karim melangkah masuk dengan jubah putihnya, suasana semakin hening. Pria tua itu tersenyum lembut, sorot matanya hangat, seakan ingin menenangkan Alia. Namun bagi Alia, senyum itu justru menambah sesak. Ia tahu, setelah ijab kabul terucap, tak akan ada jalan untuk mundur. Semua jalan pulang telah tertutup oleh satu kata, pernikahan. Suara penghulu mulai terdengar, lantang namun menohok dada Alia. "Apakah engkau menerima?" Pertanyaan itu seakan menghujam. Alia menutup mata sejenak, menggenggam erat ujung gaunnya. Ia teringat wajah ibunya yang penuh harap, ayahnya yang sakit, dan adik-adik yang menanti kabar gembira. Dengan suara bergetar, akhirnya ia menjawab, "Saya terima,
kata-kata itu meluncur lirih, namun cukup untuk mengikatkan dirinya pada lelaki yang jauh lebih tua. Tepuk tangan pun bergemuruh, sorak-sorai memenuhi ruangan. Para tamu memberi selamat, musik kembali mengalun riang, bunga-bunga mekar menghiasi jalan setapak pengantin. Semua orang melihat momen itu sebagai awal kebahagiaan. Hanya Alia yang merasa dadanya retak, seolah senyumnya hanyalah topeng untuk menutupi luka. Setelah prosesi selesai, sebuah pesta mewah dimulai. Hidangan terbaik dihidangkan, lampu-lampu berkilauan memantulkan kemewahan yang nyaris tak masuk akal. Alia duduk di samping suaminya, menerima ucapan selamat dari orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Setiap kali tangannya digenggam Syekh Abdul Karim, jantungnya berdetak cepat bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan yang belum bisa ia jinakkan. Di tengah pesta itu, Alia berusaha mengalihkan pandangan dari wajah orang-orang yang terus memandanginya. Ia tahu, bagi mereka ia adalah gadis beruntung yang mendapatkan harta dan status. Padahal hanya dirinya yang paham, ia sedang membayar harga sangat mahal, kebebasan dan masa mudanya sendiri. Malam semakin larut, pesta pun usai. Alia berjalan dengan langkah gemetar menuju kamar pengantin yang penuh bunga mawar dan cahaya lilin. Hatinya bergetar, kepalanya dipenuhi pertanyaan, apakah ia akan segera kehilangan semua yang tersisa dari dirinya malam itu? Ataukah ada sesuatu yang berbeda menantinya di balik pintu megah itu? Pintu kamar megah itu terbuka perlahan, menampakkan ruangan yang dihiasi mawar merah, lilin beraroma wangi, serta tirai sutra yang menjuntai lembut. Alia berdiri kaku di ambang pintu, langkahnya seakan terkunci. Jantungnya berdetak tak karuan, napasnya tersengal, seolah ia sedang menunggu vonis yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di kepalanya hanya ada satu kata, ketakutan. Syekh Abdul Karim berjalan masuk lebih dulu, dengan tenang dan penuh wibawa. Ia kemudian menoleh, tersenyum lembut pada Alia yang masih berdiri gemetar. "Masuklah, istriku," ucapnya lirih, suaranya seperti bisikan yang menenangkan sekaligus menekan. Alia menunduk, menahan air mata yang hampir pecah, lalu melangkah masuk dengan hati yang terasa seperti batu. Ia sudah menyiapkan diri untuk yang terburuk, paksaan, kekasaran, bahkan penghinaan. Namun detik-detik berlalu tanpa ada yang ia bayangkan. Sang Syekh justru menarik kursi, mempersilakan Alia duduk, lalu menuangkan segelas susu hangat untuknya. "Kau tampak lelah, Alia. Minumlah ini," katanya dengan penuh perhatian. Alia terkejut, matanya membesar, tak percaya perlakuan itu datang dari seorang pria yang baru saja mengikatkan dirinya dengan perjanjian suci. Alia memandang gelas susu itu dengan tangan bergetar. Dalam pikirannya masih ada perang, antara rasa takut dan rasa heran. Bagaimana mungkin lelaki setua itu, dengan kuasa dan harta tak terbatas, justru memperlakukannya seolah ia mutiara yang rapuh. Tak ada nafsu buas, tak ada tekanan. Yang ada hanya kelembutan yang sulit ia cerna. Malam itu, Syekh Abdul Karim tak sekalipun menyentuh Alia dengan paksa. Ia hanya duduk di samping ranjang, bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya membangun kerajaan bisnis, hingga tentang kesepiannya setelah ditinggal istri pertama. "Aku tidak ingin kau merasa terpenjara. Aku ingin kau bahagia di sisiku," katanya dengan tatapan tulus. Kata-kata itu menusuk hati Alia, menghancurkan tembok ketakutannya sedikit demi sedikit. Air mata jatuh tanpa bisa ia bendung, bukan lagi karena takut, melainkan karena haru. Ia menunduk, merasa bersalah telah lebih dulu menuduh lelaki itu dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat cahaya kecil dalam hidup barunya, cahaya yang mungkin bisa menghangatkan luka hatinya. Saat malam semakin larut, Syekh Abdul Karim bangkit dan berkata, "Tidurlah, istriku. Malam ini kau butuh istirahat." Ia kemudian berbaring di sofa, bukan di samping Alia, memberi jarak agar ia merasa aman. Alia terdiam, hatinya bergetar hebat. Ia tak menyangka, malam yang ia kira akan menjadi awal penderitaan, justru menjadi awal dari kebingungan baru, sebuah kelembutan yang tak pernah ia duga. Dengan tatapan kosong ke arah langit-langit, Alia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Mungkin aku salah, mungkin pernikahan ini tidak seburuk yang kubayangkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia memutuskan menerima lamaran demi uang, Alia bisa tertidur tanpa rasa takut, meski hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Pagi pertama setelah malam penuh tanda tanya itu, Alia terbangun di ranjang empuk dengan selimut sutra yang hangat. Cahaya matahari menembus jendela besar, memantulkan kilauan emas dari ukiran furnitur kamar. Ia sempat bingung sejenak,
seakan tak percaya bahwa dirinya kini berada di dunia yang berbeda, bukan lagi kamar pembantu sederhana, melainkan istana penuh kemewahan. Pelayan masuk membawa nampan perak berisi sarapan lengkap, roti hangat, buah segar, dan segelas jus delima. Alia tertegun, merasa diperlakukan bagai ratu. Padahal baru kemarin ia menyapu lantai di rumah ini. Kini semua orang menunduk hormat, menyapanya dengan panggilan, Sayyidah Alia. Ada kebanggaan yang menyelinap, meski di sisi lain hatinya masih dihantui kebingungan. Hari-hari berikutnya berjalan bagaikan mimpi. Gaun-gaun mahal memenuhi lemari, perhiasan berkilau menghiasi tubuhnya, dan mobil mewah siap mengantarnya kemanapun ia mau. Syekh Abdul Karim bahkan memberinya kebebasan untuk berbelanja, berjalan-jalan, bahkan mengirim uang dalam jumlah besar untuk keluarganya di kampung. Setiap kali mendengar kabar bahwa hutang keluarganya lunas dan rumah mereka selamat dari penyitaan, Alia merasa lega, meski dalam hatinya masih ada yang kosong. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada rasa asing yang tak bisa ia tolak. Ia sering duduk sendirian di balkon megah, memandang kota Riyadh yang gemerlap. Apakah ini kebahagiaan, atau hanya fata morgana yang perlahan akan hilang? Bisiknya dalam hati. Ia sadar, uang dan harta memang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa mengisi ruang kosong di relung jiwa. Suaminya selalu memperlakukannya dengan lembut, namun tetap ada jarak. Syekh Abdul Karim sering sibuk dengan urusan bisnis, meninggalkan Alia ditemani pelayan dan penjaga. Saat sendirian, ia kerap merindukan hal sederhana, seperti suara ayam berkokok di desa, tawa adik-adiknya, atau bahkan kesederhanaan makan di dapur kecil bersama ibunya. Kehidupan mewah justru membuatnya semakin rindu akan masa lalu. Di malam-malam sunyi, Alia menatap cermin besar di kamarnya. Wajah cantik dengan perhiasan mahal menatap balik, tapi ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Apakah aku masih Alia yang dulu? Atau aku sudah berubah menjadi boneka emas yang hanya terlihat indah dari luar? Pertanyaan itu membuatnya gelisah, seakan ia hidup di antara dua dunia yang berbeda. Meski demikian, ia tak bisa memungkiri bahwa ada rasa aman yang tumbuh. Syekh Abdul Karim tidak pernah menyakitinya, bahkan selalu memastikan ia merasa dihargai. Itu membuat Alia terjebak dalam dilema, apakah ia harus bersyukur atas semua kebaikan ini, atau justru takut jika semua hanyalah sementara, bagaikan bunga indah yang sebentar lagi akan layu. Malam itu, saat duduk di teras sambil memandang langit penuh bintang, Alia merasakan hati kecilnya berbisik. Mungkin aku tidak hanya dibawa ke sini untuk menikmati harta, tapi juga untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam. Ia belum tahu apa jawabannya, namun perlahan ia sadar, kehidupannya tidak lagi sekadar tentang uang 100 miliar, melainkan tentang perjalanan menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Suatu sore, ketika langit Riyadh berwarna keemasan, Syekh Abdul Karim mengajak Alia menaiki mobil mewah menuju sebuah tempat yang tidak ia kenal. Sepanjang perjalanan, Alia hanya diam, menatap pemandangan kota yang perlahan berganti menjadi kawasan sederhana. Hatinya bertanya-tanya, mengapa suaminya yang kaya raya itu membawa dirinya ke tempat jauh dari kemegahan istana. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua, namun ramai oleh anak-anak yang berlarian sambil tertawa. Alia tertegun melihat papan bertuliskan, Madrasah Al-Karim. Saat ia masuk bersama Syekh, pandangannya tertumbuk pada ruangan-ruangan penuh anak yatim yang belajar dengan wajah ceria. Suaminya menepuk bahunya pelan dan berkata, inilah salah satu alasan aku bekerja keras. Semua yang kumiliki bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka. Alia terdiam. Dadanya bergetar melihat anak-anak itu menyambut Syekh dengan penuh hormat. Ada yang mencium tangannya, ada yang memeluknya dengan penuh kasih. Syekh tidak memperlihatkan sosok pengusaha kaya yang berwibawa, melainkan seorang ayah bagi puluhan anak yang kehilangan keluarga. Alia menunduk, merasa malu pernah menilai lelaki itu hanya dari usia dan hartanya. Setelah itu, mereka menuju sebuah rumah sakit kecil yang sedang dibangun. Para pekerja menyapanya dengan penuh rasa hormat. Ini proyek terbaruku, ujar Syekh. Aku ingin kaum miskin bisa berobat tanpa memikirkan biaya. Hidup bukan tentang menumpuk emas, Alia, melainkan tentang meninggalkan jejak kebaikan. Kalimat itu menusuk hati Alia seperti cahaya yang menembus kegelapan. Di perjalanan pulang, Alia hanya terdiam. Pikirannya dipenuhi gambaran Syekh yang mengusap kepala anak-anak yatim, yang mendanai rumah sakit untuk orang miskin, yang diam-diam menolong banyak orang tanpa gembar-gembor. Ia menatap suaminya dari samping,
dan untuk pertama kalinya ia melihat lelaki itu bukan hanya sebagai pria tua yang membeli dirinya dengan harta, tetapi sebagai manusia berhati mulia. Malamnya, saat ia duduk di kamar, air mata menetes tanpa ia sadari. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku mengira hidupku akan penuh penderitaan. Tapi justru aku dipertemukan dengan seorang yang mengajarkanku arti pengabdian." Ada perasaan hangat yang tumbuh, meski ia masih takut mengakuinya. Hatinya mulai goyah, seperti bunga yang perlahan mekar setelah lama layu. Hari-hari selanjutnya, Syekh sering mengajaknya ke berbagai kegiatan amal. Alia menyaksikan bagaimana suaminya memperlakukan semua orang tanpa memandang status. Dari sana, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal rumah megah atau perhiasan mahal, tapi juga tentang memberi makna bagi hidup orang lain. Dalam hatinya, benih rasa hormat yang sebelumnya tidak pernah ada mulai tumbuh. Benih itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut, lebih hangat, yang ia sendiri takut untuk sebut sebagai cinta. Namun Alia tahu, hatinya tak lagi sama seperti ketika pertama kali menerima pernikahan. Ia sedang memulai bab baru, bab yang akan menguji perasaan terdalamnya. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai terbiasa mendampingi Syekh Abdul Karim dalam keseharian. Ia tak lagi hanya melihat sosok lelaki tua dengan rambut memutih, melainkan seorang pria penuh perhatian yang selalu tahu bagaimana membuatnya merasa dihargai. Setiap pagi, Syekh menyapanya dengan senyum hangat, menanyakan tidurnya, lalu mengajaknya sarapan bersama. Hal-hal kecil itu, yang dulu terasa sepele, kini justru membuat hati Alia bergetar. Suatu malam, Syekh menghadiahkannya sebuah buku berisi kumpulan puisi cinta berbahasa Arab klasik. "Ini favorit istriku yang pertama," katanya lirih, matanya menerawang seolah mengenang masa lalu. "Aku ingin kau juga menemukannya indah, Alia." Saat membaca bait-bait itu, Alia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah melalui kata-kata puitis itu, Syekh sedang berbicara langsung pada jiwanya. Lambat laun, hubungan mereka berubah. Syekh mulai sering mengajaknya berbincang tentang banyak hal agama, keluarga, hingga mimpi-mimpi kecil Alia yang dulu terkubur. Alia terkejut ketika suatu malam suaminya bertanya, "Kau pernah ingin jadi apa sebelum bekerja ke luar negeri?" Ia menjawab pelan, "Aku ingin jadi guru di desaku." Tak disangka, Syekh berjanji, "Jika itu impianmu, aku akan membantu mewujudkannya." Janji itu membuat Alia terdiam lama. Bukan karena besarnya janji tersebut, melainkan karena ada seseorang yang benar-benar mau mendengarkan isi hatinya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ia merasa diperhatikan bukan hanya sebagai istri yang dibeli, tapi sebagai seorang perempuan dengan mimpi. Dari sana, dinding yang membatasi hatinya perlahan runtuh. Malam-malam romantis pun hadir tanpa direncanakan. Kadang Syekh menulis catatan singkat di meja rias Alia, berisi ucapan sederhana seperti, "Jangan lupa sarapan, istriku," atau "Aku bangga padamu." Alia yang awalnya kaku mulai menyimpannya, bahkan membacanya berulang kali hingga wajahnya memerah. Hal-hal kecil itu tumbuh menjadi benih kehangatan yang membuat hatinya berdebar. Namun, rasa baru ini justru membuat Alia bingung. Ia sering menatap bayangan dirinya di cermin, bertanya, "Apakah aku mulai jatuh cinta? Atau ini hanya rasa syukur?" Hatinya menolak mengakuinya, tapi senyum yang selalu muncul setiap kali mendengar suara Syekh tak bisa ia sembunyikan. Di sisi lain, Syekh Abdul Karim seakan tahu perubahan itu. Ia tidak tergesa, tetap menjaga jarak dengan penuh hormat, seolah menunggu Alia siap membuka hatinya sendiri. Kesabaran itu membuat Alia semakin kagum. Lelaki yang dulu ia kira hanya membeli dirinya dengan uang, kini justru membimbingnya menemukan makna cinta yang tulus. Dan di suatu malam berbintang, ketika Syekh menggenggam tangannya dengan lembut sambil berkata, "Aku beruntung Allah mengirimkanmu padaku," Alia merasakan sesuatu meledak di dadanya. Hangat, lembut, sekaligus menenangkan. Saat itulah ia sadar, benih cinta benar-benar telah tumbuh, meski ia masih takut mengakuinya dengan lantang. Kabar pernikahan Alia dengan seorang syekh kaya raya akhirnya sampai ke telinga keluarga dan tetangga di desanya. Awalnya, mereka hanya mendengar desas-desus, namun setelah melihat kiriman uang yang begitu besar, berita itu meledak bagaikan api yang menjalar cepat. Di kampung, nama Alia mendadak harum sekaligus dipenuhi cibiran. Ada yang menyebutnya perempuan beruntung, ada pula yang menudingnya menjual diri demi harta. Surat-surat dari kampung mulai berdatangan. Ibunya menulis dengan nada penuh kebanggaan,
menceritakan bagaimana hutang-hutang mereka kini lunas dan rumah yang hampir disita bisa kembali ditempati dengan tenang. Namun, dalam surat berikutnya, nada berubah, adik-adiknya meminta lebih banyak uang untuk biaya kuliah, bahkan pamannya menuntut bantuan modal usaha. Alia membaca setiap kata dengan dada yang kian sesak. Hatinya mulai goyah. Ia merasa bukan lagi anak yang dicintai karena dirinya, melainkan sumber uang yang harus terus mengalir. Apakah mereka melihatku sebagai keluarga, atau hanya sebagai jalan keluar dari kesusahan mereka? Bisiknya pelan di kamar. Malam-malamnya kembali dihantui kegelisahan yang dulu sempat mereda. Di saat yang sama, kabar miring dari tetangga pun sampai ke telinganya melalui media sosial. Ada yang menulis komentar sinis, Alia hanya menjual masa mudanya demi uang. Ada pula yang berbisik di belakang keluarganya, ia bukan menikah, tapi menjual diri. Setiap kata terasa seperti belati yang menancap di dadanya, membuat air matanya jatuh tanpa henti. Syekh Abdul Karim menyadari perubahan sikap istrinya. Suatu malam, ia mendekat, menggenggam tangan Alia, dan berkata lembut, "Jangan biarkan suara orang lain meracuni hatimu. Kau bukan perempuan murahan, Alia. Kau adalah anugerah dalam hidupku, dan tak seorang pun bisa merendahkanmu." Kalimat itu mengalir seperti balsam yang menenangkan luka, meski rasa sakit tetap membekas. Alia mencoba tersenyum, namun ia tahu dirinya belum sepenuhnya kuat. Hatinya diguncang antara dua sisi, cinta yang mulai tumbuh pada suaminya, dan tuntutan keluarga yang semakin menjerat. Ia ingin membahagiakan semua orang, tapi ia juga takut kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Telepon dari kampung semakin sering datang, dengan suara-suara yang meminta, memohon, bahkan menekan. Alia merasa terperangkap di persimpangan yang tak memiliki jalan keluar. Dan pada suatu malam, ketika duduk di teras istana sambil menatap bulan yang menggantung pucat di langit, Alia berbisik lirih, "Ya Allah, apakah aku kuat menghadapi semua ini? Apakah aku sanggup tetap setia pada perasaan ini, sementara keluargaku sendiri mulai menjadikan aku sebagai alat?" Pertanyaan itu menggema dalam hatinya, menandai awal dari ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar menerima pernikahan demi uang. Hari itu, istana kediaman Syekh kedatangan tamu istimewa, seorang wanita muda keturunan bangsawan Arab bernama Laila. Parasnya jelita, tutur katanya lembut, dan aura anggun memancar dari setiap gerakannya. Alia yang duduk di samping suaminya, hanya bisa menunduk sambil menahan gelisah. Sejak awal pertemuan, ia merasakan tatapan Laila tak pernah lepas dari Syekh Abdul Karim, seolah ingin merebut tempat yang kini ia duduki. Obrolan berlangsung hangat, namun Alia menangkap nada tersirat dari setiap kata Laila. "Syekh, sungguh tak pantas pria berhati mulia sepertimu hidup sendiri terlalu lama. Banyak wanita dari keluarga terhormat yang ingin mendampingimu," ucap Laila sambil menatapnya penuh arti. Alia tercekat. Kata-kata itu terasa seperti panah yang mengarah tepat ke jantungnya. Malamnya, Alia tak bisa tidur. Bayangan Laila yang muda, cantik, dan sepadan dengan Syekh terus menghantui pikirannya. Ia menatap wajahnya di cermin, lalu bergumam lirih, "Apalah aku ini dibandingkan dia? Aku hanya gadis desa yang miskin, dinikahi karena uang. Bagaimana jika Syekh akhirnya memilih perempuan sepertinya?" Air mata mengalir tanpa henti. Hari-hari berikutnya, Laila semakin sering datang dengan berbagai alasan. Kadang membawa hadiah mahal, kadang berpura-pura membicarakan proyek sosial. Namun tatapannya selalu sama, penuh tantangan pada Alia, seakan berkata bahwa tempat itu seharusnya miliknya. Hati Alia semakin ciut, rasa cintanya yang mulai tumbuh berubah jadi ketakutan kehilangan. Namun di tengah keresahan itu, Syekh Abdul Karim menunjukkan sikap yang mengejutkan. Suatu malam, ia menghampiri Alia yang termenung di taman, lalu berkata, "Aku tahu apa yang ada di hatimu. Jangan pernah merasa rendah di hadapanku. Bagiku, kaulah hadiah terindah yang Allah titipkan." Kalimat itu membuat dada Alia bergetar hebat, seolah seluruh ketakutannya lulus seketika. Keesokan harinya, ketika Laila kembali datang dan mencoba menarik perhatian dengan tawanya yang manja, Syekh justru dengan tegas berkata, "Laila, aku menghargai niat baikmu, tapi hatiku sudah memilih. Alia adalah istriku, dan aku tidak membutuhkan siapapun selain dirinya." Kata-kata itu terdengar jelas, membuat Laila terdiam, sementara Alia menahan tangis haru di balik jilbabnya. Momen itu menjadi titik balik bagi Alia. Ia sadar, suaminya bukan hanya lelaki berharta, tetapi juga pria yang setia.
Semua keraguan yang menghantui pikirannya perlahan lenyap, digantikan oleh rasa aman yang selama ini ia cari. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa cinta ini bukan ilusi. Malam itu, di pelukan doa yang lirih, Alia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Kau kirimkan padaku lelaki yang bukan hanya memberiku harta, tapi juga kesetiaan." Air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kebahagiaan yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Sejak pernyataan tegas Syekh Abdul Karim di hadapan Laila, kehidupan Alia berubah. Ia merasa hatinya benar-benar dimenangkan. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantui, hanya ada ketenangan yang sulit ia lukiskan dengan kata. Setiap pagi, ia bangun dengan senyum, disambut suami yang kini semakin sering meluangkan waktu bersamanya. Hari-hari berlalu dengan penuh kehangatan. Syekh mulai mengajaknya dalam berbagai kegiatan sosial, memperkenalkannya kepada orang-orang penting, bahkan menyebutnya sebagai pendamping yang ia banggakan. Alia yang dulu hanya gadis miskin dari kampung, kini berdiri sejajar dengan para bangsawan. Ia terharu setiap kali melihat sorot mata kagum dari orang-orang yang menyalaminya. Di balik itu, Syekh tak pernah berhenti menunjukkan kasih sayangnya. Ia selalu memperhatikan hal-hal kecil, memastikan Alia makan cukup, menyelimuti tubuhnya saat ia tertidur, bahkan sesekali menghiburnya dengan cerita-cerita masa muda yang membuat Alia tertawa hingga lupa segalanya. Kehangatan itu membuat dinding di hati Alia runtuh, menyisakan rasa cinta yang tumbuh semakin dalam. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon istana yang diterangi cahaya bulan, Syekh menggenggam tangan Alia dengan lembut. "Hidupku dulu kosong meski bergelimang harta. Kini, bersamamu, aku menemukan arti sejati kebahagiaan," ucapnya dengan suara parau penuh ketulusan. Alia menahan tangis, lalu bersandar di bahunya, merasakan betapa besar cinta yang Allah titipkan melalui pria itu. Alia sadar, uang 100 miliar yang pernah ditawarkan kini tak lagi berarti apa-apa. Nilai terbesar dalam hidupnya bukanlah kekayaan, melainkan rasa dihargai dan dicintai dengan tulus. Ia berbisik dalam hati, "Andai dulu aku tahu kebahagiaan ini menantiku, aku tak akan pernah merasa takut menerima pernikahan itu." Hari-hari mereka dipenuhi doa dan syukur. Setiap langkah Alia kini terasa ringan, seolah seluruh luka masa lalunya terobati. Ia mulai belajar lebih dalam tentang agama, ditemani Syekh yang sabar membimbingnya. Semakin lama, cinta mereka tidak hanya berakar pada perasaan, tapi juga pada iman yang menyatukan. Dalam keheningan malam, Alia sering menatap wajah suaminya yang mulai renta. Ia tahu, waktu bersama mungkin tak sepanjang pasangan lain. Namun justru itulah yang membuatnya bertekad untuk mencintai tanpa sisa, memeluk setiap detik dengan sepenuh hati. Ia ingin memastikan Syekh merasakan kasih yang tulus hingga akhir hayatnya. Kini, kebahagiaan mereka bukan lagi tentang kemewahan, melainkan tentang rasa cukup, rasa syukur, dan rasa memiliki satu sama lain. Alia akhirnya memahami, cinta sejati bisa hadir di tempat dan waktu yang tak pernah ia duga, dan itu adalah hadiah paling indah yang pernah ia terima dalam hidup. Waktu terus berjalan, dan usia Syekh Abdul Karim kian menua. Rambutnya yang dulu hitam legam kini memutih, langkahnya tak lagi sekuat dulu, namun cintanya pada Alia tak pernah memudar. Justru di setiap detik yang berlalu, kasihnya terasa semakin dalam. Alia pun selalu berada di sisinya, menjadi pendamping setia yang tak pernah meninggalkan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, mereka duduk bersama di taman istana. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma bunga melati yang menenangkan. Dengan suara lirih, Syekh berkata, "Alia, jika suatu hari aku harus pergi lebih dulu, jangan pernah merasa sendiri. Ingatlah, cintaku akan selalu ada dalam setiap doa dan napasmu." Kata-kata itu membuat hati Alia bergetar hebat, seakan waktu berhenti sesaat. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Alia menggenggam tangan suaminya erat-erat, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Aku tak pernah menginginkan apapun selain bersamamu. Namun jika takdir memisahkan kita, aku berjanji akan menjaga cinta ini sampai akhir nafasku." Ucapan itu menjadi sumpah yang terpatri dalam lubuk hatinya. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebersamaan yang penuh makna. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, merenung, tertawa, bahkan menangis bersama. Alia sadar, hidup tidak pernah menjanjikan keabadian, namun ia tak lagi takut. Ia telah menemukan tempat pulang, hati seorang lelaki yang pernah ia kira hanya membeli dirinya dengan harta. Ketika suatu malam Syekh jatuh sakit,
Alia tidak beranjak sedikit pun dari sisinya. Ia merawatnya dengan penuh kelembutan, seakan seluruh dunia tak lagi penting selain melihat suaminya tetap bernapas. Rasa cemas merayap, namun sekaligus ada keteguhan di dalam dirinya, ia akan setia apapun yang terjadi. Syekh memandang Alia dengan tatapan sendu, lalu berbisik, "Aku bahagia karena Allah mempertemukan kita. Kau bukan hanya istriku, kau adalah takdir terbaikku." Ucapan itu menjadi hadiah terakhir yang tak ternilai, menyelimuti hati Alia dengan rasa haru yang mendalam. Malam itu, langit dihiasi bulan penuh. Alia memandang ke atas, berdoa lirih dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang lama atau sebentar, melainkan tentang seberapa dalam hati saling menerima. Dalam doanya, ia bersyukur karena kisah yang berawal dari uang kini berakhir dengan kebahagiaan yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Kehidupan Alia telah berubah selamanya. Ia bukan lagi gadis miskin yang terjerat oleh keadaan, melainkan seorang wanita yang menemukan arti cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Dan meski waktu terus berjalan, satu hal akan tetap abadi, janji hatinya untuk mencintai lelaki itu selamanya. Hidup Alia yang dulu penuh luka dan keterbatasan kini berubah menjadi perjalanan indah yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang awalnya ia anggap sebagai pernikahan karena uang, ternyata menjadi pintu menuju cinta sejati. Bersama Syekh Abdul Karim, ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang harta yang melimpah, melainkan tentang hati yang tulus menerima dan mencintai. Ketika takdir akhirnya memisahkan mereka, Alia tetap berdiri tegar. Ia menjaga warisan cinta yang ditinggalkan suaminya, meneruskan kebaikan yang dulu mereka bangun bersama. Air matanya tak lagi hanya tanda kesedihan, melainkan juga rasa syukur karena pernah merasakan cinta yang begitu dalam. Kini, Alia tahu bahwa takdir Allah selalu menyimpan kejutan. Dari keputusan sulit yang dulu terasa berat, lahirlah kisah cinta yang mengubah seluruh hidupnya. Dan di setiap doa malamnya, ia selalu membisikkan nama sang suami, sebagai bukti bahwa cinta sejati tak pernah mati, hanya berpindah dari dunia menuju keabadian.